Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Anit Al-Fathan dari kelas Biologi D. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang bertemakan Hukum Islam Kontemporer, Inseminasi dan In Vitro Fertilisasi atau Kawin dan Bayi Tabung. Selanjutnya, pengertian dari bayi tabung. Bayi tabung adalah bayi atau anak yang dihasilkan bukan melalui hubungan biologis atau senggama suami istri, tetapi dengan cara mengambil sperma laki-laki dan ovum wanita, kemudian digabungkan di dalam sebuah wadah atau tabung yang telah disediakan ahli medis, yang kemudian dibiarkan untuk beberapa waktu untuk terjadi pembuahan. Kemudian setelah diprediksi akan bisa menjadi janin, maka embrionya kemudian dipindahkan ke dalam rahim wanita atau rahim sang istri. Berikutnya ada proses dari bayi tabung. Yang pertama, dilakukan pengambilan sel telur dari wanita yang baru saja mengalami ovulasi. Yang kedua, sel telur yang diambil tadi dibuahi dengan sperma yang sudah dipersiapkan dalam tabung yang suasananya dibuat persis seperti dalam rahim. Yang ketiga, setelah pembuahan, hasil kompetisi tersebut dipelihara beberapa saat dalam tabung sampai pada suatu saat tertentu akan dicangkokkan ke dalam rahim wanita. Dan yang keempat atau yang terakhir, diharapkan embrio itu akan tumbuh sebagaimana layaknya di dalam rahim wanita. Adapun hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang haramnya bayi tabung terdapat pada surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Adapun dalil-dalil syar'i yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum terdapat pada surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walaqad karramna bani adama hamalnahum fil barri wal bahri warazaqnahum minnat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami temukan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Selanjutnya terdapat pada surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan, sehingga melebihi makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan Allah sendiri berkenan memuliakan manusia. Maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya dan juga menghormati martabat sesama manusia. Dan inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya merendahkan harkat martabat manusia atau human dignity, sejajar dengan hewan yang diinseminasi. Adapun efek negatif pada bayi tabung. Tidak jarang usaha dan jalan yang ditempuh untuk berhasil selalu membawa resiko kegagalan. Keberhasilan inseminasi buatan tergantung pada pengelolaan ahli di laboratorium. Bahkan, jika metode dan prosedurnya benar, anak-anak dari inseminasi buatan mungkin berada di resiko cacat lahir lebih tinggi dari bayi lahir normal. Penyebab cacat lahir adalah kesalahan prosedur penyuntikan sperma atau sperma ke dalam sel telur.
Hal ini dapat terjadi karena sperma yang dipilih untuk digunakan dalam inseminasi buatan terkadang belum tentu sehat, sehingga resiko mendapat sperma yang tidak sehat secara genetik menjadi cukup besar. Cacat lahir yang paling sering terjadi antara lain bibir sumbing, sindrom Down, pembukaan tulang belakang, gagal jantung, ginjal, dan pankreas. Disebut sindrom hiperstimulasi ovarium pada derajat sindrom hiperstimulasi ovarium yang parah. Dapat diamati dengan munculnya gejala seperti pernafasan dangkal yang cepat, urin yang lebih gelap dari dada, dan ketegangan perut. Selanjutnya, bayi tabung atau inseminasi buatan dalam pandangan hukum Islam. Yang pertama, bertentangan dengan sunatullah atau hukum alam. Yang kedua, inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau zina karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah. Yang ketiga, kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan donor, merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat-sifat fisik dan karakter atau mental si anak dengan bapak ibunya. Yang keempat atau yang terakhir, anak hasil inseminasi buatan atau bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal dan nasabnya. Sekian, syukron kasiron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.